Bab 1, Transmigrasi. Tuan muda, waktunya sarapan. Suara tua tapi serius terdengar di telinga Zhao Hai. Zhao Hai tidak peduli. Dia hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Dia mengira komputernya tidak dimatikan dan suara itu berasal dari acara TV. Namun suara itu melanjutkan, "Tuan muda, ini waktunya untuk bangun." Sebagai seorang bangsawan, bangun tepat waktu adalah kebiasaan yang harus kamu pertahankan. Zhao Hai tertegun karena suara ini sepertinya tidak berasal dari komputer. Suara ini sepertinya datang dari samping telinga, dan itu sangat nyata. Itu jelas bukan suara dari speakernya yang rusak. Meski sakit, Zhao Hai masih memaksakan dirinya untuk membuka matanya. Yang dilihatnya bukanlah langit-langit rumahnya yang berwarna putih, melainkan kanopi tempat tidur. Zhao Hai tercengang. Dia menoleh dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur besar. Di samping tempat tidur berdiri seorang pria berusia 50-an. Rambut abu-abunya disisir rapi, dan dia memandangnya dengan tenang. Zhao Hai memandang pria tua yang tampak serius dengan bingung. Lalu, dia melihat sekeliling. Ini adalah ruangan sederhana yang terbuat dari batu. Selain tempat tidur besar tempat dia berbaring, hanya ada meja dan kursi yang bisa dianggap sebagai furnitur. Lantai dan dinding sepertinya baru saja dibersihkan. Jendelanya berupa bingkai kayu dengan lapisan kertas putih di atasnya. Ada batu bersinar di atas kepalanya untuk menerangi. Tidak ada apapun di seluruh rumah. Saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, "Tuan muda, Anda sudah baik-baik saja sekarang. Sebagai seorang bangsawan, Anda harus menjaga rutinitas. Sekarang waktunya sarapan. Tolong segera bangun." Mata Zhao Hai beralih ke lelaki tua itu, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benakku. Dia telah pindah. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk kepalanya dan pingsan. Ketika Grim Buddha melihat Zhao Hai pingsan, dia berpikir sejenak sebelum segera berjalan keluar. Ada 4 orang yang berdiri di luar ruangan. 2 pria dan 2 wanita. Kedua lelaki itu belum tua. Mereka tampak berusia remaja, tetapi tinggi keduanya 2 meter. Kulit mereka tampak seperti besi, berkulit gelap dan berambut pendek. Keduanya memiliki penampilan yang identik. Mereka kembar, tapi ekspresi mereka sangat bodoh. Salah satu wanita berusia lebih tua, 40. Dia gemuk dan memiliki rambut biru. Dia memiliki wajah yang tampak baik, dan saat ini terlihat cemas. Gadis yang lebih muda baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki rambut hijau panjang, wajah oval kecil, sosok mungil, dan kulit putih. Dia cukup cantik. Saat ini, dia sedang melihat ke bawah dengan ekspresi kaku. Melihat Grim keluar, wanita tua itu langsung bertanya, "Grim, bagaimana kabarnya? Apakah Tuan muda sudah bangun?" Grim mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dia bangun, tapi pingsan lagi. "Merlin, apakah sihirmu tidak efektif? Atau ada yang salah dengan obatnya? Apakah ada yang mengacaukan obatnya?" Merlin berkata dengan ekspresi dingin, "Jika itu masalahnya, aku akan bertarung dengan orang-orang itu." Meskipun Tuan muda sedikit brengsek, dia adalah garis keturunan terakhir dari keluarga Buddha. Para bangsawan kekaisaran itu, apakah mereka lupa berapa banyak kontribusi guru untuk kekaisaran saat itu? Para bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu. Grim berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus masuk dan melihatnya. Jika ada yang tidak beres, gunakan sihir air untuk menyembuhkan Tuan muda. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi garis keturunan terakhir keluarga Buddha." Merlin mengangguk, tapi kemudian menatap tajam ke arah Grim dan berkata, "Jika Tuan muda pulih, Anda tidak diperbolehkan menuntut etika mulia apapun darinya. Kita sudah berada di tempat yang terkutuk. Etiket mulia apa yang masih tersisa? Biarkan semuanya masuk neraka." Lihatlah wajah para bangsawan itu. Memikirkannya saja sudah membuatku jijik. Grim memandang Merlin tanpa daya, tetapi masih berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apapun, Tuan muda adalah seorang Viscount sekarang. Dia harus menjadi seperti seorang bangsawan. Saya harus mengajari Tuan muda untuk menjadi bangsawan sejati agar tidak mengecewakan kebaikan keluarga Buddha. Merlin memelototi Grim dan berkata, "Jika kamu berani melakukan itu pada Tuan muda lagi, aku tidak akan memasak untukmu. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di tempat ini. Dengan adanya orang-orang di ibu kota,
Apakah menurut Anda Tuan Muda akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kekaisaran? Berhenti bermimpi. Grimm tersenyum pahit dan berhenti bicara. Dia tahu bahwa Merlin mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa mereka ditugaskan ke tempat terkutuk ini adalah karena kaisar dan para pemimpin keluarga bangsawan. Jika bukan karena rekor pertempuran keluarga Buddha sebelumnya terlalu gemilang, mereka akan langsung memusnahkan keluarga Buddha. Meskipun keluarga Buddha masih ada, mustahil untuk memasuki lingkaran bangsawan kekaisaran di masa depan. Orang-orang bahkan dengan sengaja melupakan bahwa keluarga seperti itu ada. Yang paling mengecewakan Grimm adalah kaisar takut keluarga Buddha akan bangkit kembali. Dia benar-benar membuat tuan muda mereka, pewaris dan harapan terakhir keluarga Buddha, Adam Buddha, meminum air void. Void water ini adalah harta ajaib tertinggi. Nilai setiap tetes tidak dapat diukur dengan koin emas, dan air hampa ini hanya memiliki satu kegunaan untuk mengurangi kekuatan seseorang hingga menjadi ketiadaan. Setetes air kekosongan saja dapat mengubah seorang penyihir dengan kekuatan dewa penyihir, seorang pejuang dengan kekuatan dewa bela diri, atau seorang satria tingkat dewa menjadi manusia biasa dalam sekejap. Sejak saat itu, mereka tidak akan bisa menggunakan sihir atau aura pertempuran apapun, dan tidak ada obat untuk itu. Meskipun ramuan ini mencegah orang menggunakan aura pertempuran dan sihir, ramuan ini tidak mempengaruhi tubuh. Itu hanya akan mengubahmu menjadi orang biasa. Jika orang ini adalah orang biasa, ramuan ini tidak ada bedanya dengan air biasa. Tapi jika orang ini adalah seorang bangsawan atau ahli yang kuat, itu akan langsung mengubah mereka menjadi sampah baik dalam seni bela diri maupun sihir, dan menjatuhkanmu dari awan tinggi ke dalam jurang maut. Adam terpaksa meminum ramuan ini berdasarkan dekrit kekaisaran. Dia tidak akan pernah bisa mempelajari sihir atau aura pertempuran apapun dalam hidupnya. Dia hanya bisa menjadi orang biasa. Jika ini terjadi pada keluarga bangsawan lainnya, itu bukan masalah besar. Paling-paling, mereka hanya akan menjalani kehidupan tanpa beban sebagai orang biasa dan menunggu kematian. Mereka tidak perlu memikirkan untuk mendapatkan kekuasaan dan status. Namun, ketika hal yang sama terjadi pada Adam, masalahnya menjadi sangat berbeda. Dia adalah pewaris terakhir keluarga Buddha. Dia membutuhkan kekuatan untuk meningkatkan kekuatan keluarga Buddha dan membiarkan keluarga Buddha sekali lagi memasuki panggung kekaisaran Aksu. Namun, dia terpaksa meminum air void. Dia tidak bisa lagi mempelajari sihir dan aura pertempuran apapun. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan untuk membesarkan keluarga Buddha. Harapan terakhir keluarga Buddha telah punah. Jika itu hanya karena kurangnya kekuatan, Grimm tidak akan khawatir. Bagaimanapun, dia adalah prajurit tingkat 8. Istrinya, Merlin, adalah penyihir air level 8. Cucunya, Meg, adalah penyihir angin level 6. Dengan mereka, kekuatan keluarga Buddha sudah cukup. Jika mereka berada di wilayah aslinya, tidak akan sulit bagi keluarga Buddha untuk sejahtera. Bagaimanapun, wilayah kekuasaan keluarga Buddha berada di selatan kekaisaran. Wilayah mereka adalah sebuah kota utama dan 4 kota berukuran sedang. Mereka mempunyai populasi yang besar dan tanah yang subur. Selama mereka berkembang dengan tenang selama beberapa tahun, keluarga Buddha akan sejahtera. Namun, mereka tidak menyangka kaisar akan mengubah tanah keluarga mereka dari selatan menjadi hutan belantara tanah hitam di utara. Hutan belantara tanah hitam adalah tanah kematian yang terkenal di benua itu. Meski sangat besar, sepertiga luas seluruh kerajaan Aksu, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sini. Bahkan tanaman yang bisa bertahan hidup di gurun pun akan mati di sini. Legenda mengatakan bahwa tempat ini awalnya merupakan tanah subur. Belakangan, pertempuran terjadi di sini. Beberapa dewa penyihir bergabung dan menggunakan mantra terlarang berskala besar, mengubah negeri ini menjadi negeri kematian. Jika itu hanya tanah kematian, Grimm juga tidak akan khawatir. Selama transportasinya nyaman, mereka bisa berbisnis. Paling tidak, mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Namun, hutan belantara tanah hitam dikelilingi oleh gunung besi kerdil yang ditinggalkan. Setelah melintasi gunung, mereka akan mencapai salah satu dari 5 wilayah terlarang di benua itu, Rawa Bangkai. Rawa Bangkai ini juga berada di bawah wilayah keluarga Buddha. Dari segi ukuran, wilayah kekuasaan keluarga Buddha adalah yang terbesar di seluruh kekaisaran Aksu. Satu-satunya jalan di sini adalah di sebelah wilayah keluarga Versailles.
Meskipun keluarga Versailles memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Buddha, bagaimana keluarga Buddha bisa berbicara tentang pernikahan dengan keluarga yang paling berkuasa di negara mereka saat ini? Untungnya, tempat ini dulunya berada di bawah kekuasaan pemerintahan, jadi ada sebuah kastil kecil di Gunung Besi Kerdil yang ditinggalkan. Selain itu, gunung ini tidak terpengaruh oleh mantra terlarang, sehingga masih ada sebagian lahan di gunung tersebut yang bisa diolah. Mereka tidak akan mati kelaparan. Setelah mengetahui bahwa wilayah kekuasaan mereka diubah ke tempat ini, Grimm segera menukarkan semua uang keluarga Buddha dengan budak, perlengkapan hidup, benih, dan beberapa peralatan. Kemudian, dia membawa Adam, yang tidak sadarkan diri setelah meminum air void, ke tempat ini dan tinggal di kastil kecil yang ditinggalkan namun masih bisa digunakan. Bersama Grimm adalah istrinya, Merlin, dan cucunya, Meg. Ada sepasang anak kembar, Wood dan Rock, yang diadopsi oleh ayah Adam. Ada juga 100 budak. Adam tidak sadarkan diri sepanjang perjalanan dari kekuasaannya ke hutan belantara Tanah Hitam. Untungnya, Merlin adalah seorang penyihir dan dapat menggunakan sihir untuk merawat Adam dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan Adam mencapai tempat ini dengan selamat. Apalagi dia sudah memeriksa kondisi Adam kemarin dan mengira dia bisa bangun hari ini. Itulah alasannya Grimm membangunkan Adam di samping tempat tidur. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Adam yang terbaring di tempat tidur itu bukan lagi Adam. Itu hanya otaku bumi yang memakai kulit Adam. Zhao Hai. Saat Zhao Hai pingsan, kenangan yang bukan miliknya tiba-tiba muncul di ingatan. Tampaknya sejumlah besar informasi tiba-tiba ditanamkan ke dalam pikiran. Itu hampir membuat otaknya crash. Meski tidak membacanya, ia tetap membeku saat mencerna informasi sedikit demi sedikit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhao Hai terbangun. Dia merasakan kenangan yang bukan miliknya tiba-tiba muncul di ingatannya. Dalam ingatanku, namanya adalah Adam Buddha. Ia dilahirkan di keluarga pejuang di Kekaisaran Aksu di benua Bahtera. Keluarganya telah mengabdi di Kekaisaran Aksu selama 3 generasi dan memperoleh posisi markuis. Namun, keluarga tersebut menurun pada generasi Adam. Adam adalah anak yang hedonis. Selain itu, ibu meninggal lebih awal dan ayahnya sering berada di luar, memimpin tentara sepanjang tahun. Dia menjadi semakin melanggar hukum. Dia menindas siapapun yang tidak dia sukai dan melakukan segala macam kekejaman. Namun, ayahnya adalah orang yang sangat protektif. Dia juga bertanggung jawab atas tentara, jadi tidak ada yang bisa melawan Adam. Tapi ayahnya melakukan satu kesalahan. Dalam persaingan suksesi kerajaan Aksu, dia telah memilih pihak yang salah. Kaisar lama Kekaisaran Aksu adalah Kaisar ke-47. Dia memiliki total 15 pangeran. Di antara mereka, 5 orang bisa mewarisi tahta. Pangeran tersebut adalah pangeran pertama, pangeran ketiga, pangeran keempat, pangeran ke-7, dan pangeran ke-13. Menurut hukum Kekaisaran Aksu, hanya anak-anak permaisuri dan selir kekuasaan yang berhak mewarisi tahta. Tentu saja, tidak semua anak permaisuri dan selir kekuasaan dapat mewarisi tahta. Hanya anak-anak yang memiliki gelar Grand Duke yang dapat bersaing memperebutkan tahta. Anak-anak keluarga dinasti akan mendapat gelar Earl saat mereka dilahirkan. Jika mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintahan, mereka hanya akan menjadi pendahulu seumur hidup. Terlebih lagi, mereka akan menjadi seorang Earl tanpa wilayah kekuasaan. Hanya jika mereka memberikan kontribusi maka gelar bangsawan mereka akan meningkat dan mereka akan dipromosikan menjadi gelar pangeran kerajaan. Tentu saja, tidak mungkin anak-anak permaisuri dan selir kekaisaran hanya menyandang gelar Earl. Mereka biasanya akan dianugerahi gelar adipati. Kemudian, selama mereka memberikan kontribusi kecil atau menggunakan alasan sembarangan, mereka dapat dipromosikan menjadi adipati agung dan akhirnya menjadi pangeran kerajaan. Dengan cara ini, mereka bisa memperebutkan tahta. Kelima anak yang dapat mewarisi tahta semuanya adalah pangeran kekaisaran. Di antara mereka, pangeran pertama dan pangeran keempat lahir dari permaisuri. Pangeran ketiga dan pangeran ketujuh lahir dari selir kekaisaran Charlin. Pangeran ke-13 lahir dari selir kekaisaran Afril dan merupakan yang terlemah. Dia tidak pernah dianggap tinggi. Orang-orang selalu percaya bahwa pangeran pertama yang lahir dari permaisuri adalah pewaris sah. Pangeran ketiga selalu berada di pihak yang sama dengan pangeran pertama, begitu banyak bangsawan di kekaisaran yang mendukung pangeran pertama dalam kompetisi suksesi. Pangeran keempat bersekongkol dengan pangeran ketujuh.
Pangeran ketujuh mendapat dukungan dari pangeran keempat dan dukungan dari keluarga Charlene. Ia juga sangat populer di istana. Hanya pangeran ke-13 yang termuda dan terlemah. Dia sangat rendah hati, jadi tidak ada yang menganggapnya tinggi. Wajar jika ayah Adam berada di faksi pangeran pertama karena pangeran pertama adalah yang paling populer saat itu. Keluarga Buddha bukanlah keluarga bangsawan tua. Mereka hanya mengandalkan prestasi militernya untuk naik ke posisi markuis di generasi kakek buyut Buddha. Mereka ingin segera masuk ke dalam jajaran keluarga bangsawan tua itu. Jadi mereka memilih untuk mendukung pangeran pertama yang kemungkinan besar akan menggantikan tahta. Dengan begitu, selama pangeran pertama menjadi kaisar, keluarga Buddha mungkin bisa memasuki lingkaran inti kekaisaran dan menjadi keluarga bangsawan sejati. Di benua itu, para bangsawan dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah bangsawan lama, dan yang lainnya adalah bangsawan baru. Perbedaan antara bangsawan baru dan lama terlihat jelas. Para bangsawan baru biasanya dianggap nouveau riche dan tidak akan diakui oleh para bangsawan lama, yang berarti mereka tidak bisa memasuki inti kekuasaan negara. Setelah bertahun-tahun berkembang, para bangsawan memiliki peran yang sangat besar di negara ini. Terkadang, mereka bahkan bisa mempengaruhi naik turunnya suatu negara, terutama keluarga bangsawan tua yang telah berkembang selama 1000 tahun puluhan generasi. Mereka adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh kekuatan kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa keluarga bangsawan tua itu adalah inti dari seluruh kekuatan kekaisaran. Keluarga bangsawan baru manapun pasti ingin mendapatkan persetujuan mereka. Jika mereka ingin mendapatkan persetujuan dari para bangsawan tua itu, mereka tentu harus memiliki kekuatan yang sesuai. Keluarga Buddha bangkit terlalu cepat dan salah satu alasannya adalah karena ini adalah metode yang dipikirkan oleh Kaisar Kekaisaran Aksu sebelumnya untuk menekan para bangsawan tua itu. Namun, sejak Kaisar ke-46 meninggal, kehidupan keluarga Buddha tidak mudah. Kaisar baru ingin mempromosikan mereka, tetapi para bangsawan tua itu ingin menekan mereka, sehingga keluarga Buddha hanya dapat terus mendukung Kaisar baru agar keluarga dapat berkembang. Namun, ayah Adam memilih pihak yang salah. Dia mendukung pangeran pertama, yang paling populer. Pada akhirnya, pangeran pertama tidak berhasil naik tahta. Sebaliknya, pangeran ke-13 yang rendah hati dan tampak lemah menjadi kaisar. Pangeran pertama dijatuhi hukuman mati. Faksi pangeran pertama tidak memiliki akhir yang baik. Ayah Adam dikirim ke penjara dengan alasan tertentu dan meninggal di penjara tanpa alasan yang jelas. Kekejaman yang dilakukan Adam di masa lalu juga digali oleh orang lain. Namun, Adam terhindar karena keberadaan Grimm dan yang lainnya. Kekaisaran tidak ingin memprovokasi ahli tingkat 8 tanpa alasan konkret. Selain itu, kaisar baru harus menunjukkan dirinya murah hati. Oleh karena itu, dia memperlakukan Adam dengan enteng. Dia menurunkan gelar markuis yang seharusnya diwarisi Adam menjadi Viscount dan mengubah wilayah subur keluarga mereka menjadi Black Soil Wilderness. Terlebih lagi, Adam diberi makan air kekosongan dan menjadi cacat total. Ketika bangsawan biasa memiliki wilayah kekuasaan, mereka akan menyerahkannya kepada kepala pelayan atau orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Meskipun wilayah kekuasaan adalah fondasi mereka, mereka akan tetap tinggal di ibu kota kekaisaran untuk memperhatikan setiap perubahan di kekaisaran yang menguntungkan atau merugikan keluarga. Namun Adam dan yang lainnya tidak diizinkan melakukan ini. Setelah wilayah kekuasaan mereka diubah oleh kaisar, mereka diperintahkan meninggalkan ibu kota kekaisaran dalam waktu 3 hari. Selain itu, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah kekuasaannya selama 3 tahun ke depan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Kekaisaran Aksu saat ini, Pangeran ke-13, Abajo Aksu, harus memperlakukan keluarga Buddha seperti ini karena keluarga Buddha telah mendukung pangeran pertama dan juga karena tekanan dari keluarga bangsawan tua tersebut. Sekarang dia baru saja naik tahta, dia secara alami harus menekan faksi pangeran pertama dan pangeran ke-7 dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak berani menyentuh keluarga bangsawan tua itu. Apalagi keluarga bangsawan tua itu tidak menyukai keluarga Buddha, sehingga tentu saja mereka memberikan tekanan pada Abajo. Itu sebabnya Abajo mengambil keputusan seperti itu. Alasan Adam diberi air kekosongan adalah karena metode budidaya aura pertempuran leluhur keluarga Buddha, aura pertempuran naga berserk. Metode budidaya aura pertempuran ini sangat terkenal di benua itu. Itu diperoleh kakek buyut Adam secara tidak sengaja.
Kecepatan budidayanya 3 kali lebih cepat dari metode budidaya aura pertempuran biasa, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Itu selalu menjadi metode budidaya aura pertempuran terbaik yang didambakan oleh berbagai keluarga besar di Kekaisaran. Jika Adam benar-benar mempelajari aura pertempuran naga berserk dan mengingat dendam ini, itu akan menjadi ancaman bagi keluarga bangsawan besar dan keluarga Kekaisaran. Oleh karena itu, Abayo memerintahkan Adam untuk meminum air void. Ada alasan lain mengapa Abajo tidak membunuh Adam. Itu karena Grimm telah menawarkan metode penanaman aura pertempuran ini kepada Abajo. Terlebih lagi, dia telah bersumpah dengan sumpah beracun bahwa orang-orang dari keluarga Buddha tidak akan mengolah aura pertempuran naga berserk di masa depan, sehingga Abajo menyelamatkan Adam. Tentu saja Grimm tidak memberikan teknik budidaya ini kepada Abajo secara terbuka. Dia memasuki istana pada malam hari dan menemukan Abajo sebelum menyerahkan teknik budidayanya. Pertama, dia ingin memohon belas kasihan bagi Adam, dan kedua, dia ingin Abajo mengetahui kekuatannya dan menghilangkan pikirannya untuk membunuh Adam. Benar saja, Abajo takut pada ahli seperti Grimm yang bisa dengan mudah mendekatinya secara diam-diam, jadi dia menyetujui permintaan Grimm. Dia hanya menurunkan gelar Adam dan mengubah wilayahnya. Dia tidak mengambil nyawa Adam. Grimm menyetujui persyaratan ini. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tidak lemah, keluarga Kekaisaran juga sangat kuat. Alasan mengapa dia bisa memasuki istana tanpa diketahui adalah pertama karena dia sangat akrab dengan istana, dan kedua, karena kaisar baru-baru saja naik tahta. Pasukan istana telah mengalami perombakan besar-besaran dan belum stabil. Apalagi teknik budidayanya sangat istimewa, sehingga ia tidak ketahuan. Alasan Grimm tidak menyelamatkan ayah Adam sebelumnya adalah karena menurutnya Abajo tidak akan membunuh ayah Adam. Tidak peduli apa, ayah Adam adalah alat tawar-menawar yang digunakan oleh keluarga Kekaisaran untuk berurusan dengan keluarga bangsawan tua itu. Keluarga Kekaisaran seharusnya tidak menyerah begitu saja. Namun, ia tidak menyangka alasan Abayo bisa menjadi kaisar adalah karena dukungan keluarga bangsawan tua tersebut. Oleh karena itu, setelah Abajo naik tahta, tentu saja dia harus menyenangkan para bangsawan tua itu, maka dia membunuh ayah Adam. Pada saat Grimm mendengar berita itu, ayah Adam sudah meninggal. Grimm harus memikirkan cara untuk melindungi garis keturunan terakhir keluarga Buddha. Alasan lain mengapa dia menyerahkan metode budidaya aura pertempuran naga berserk adalah karena air kekosongan. Alasan mengapa air hampa dianggap sebagai harta karun tertinggi di benua ini bukan hanya karena dapat mencegah orang mengembangkan sihir dan aura pertempuran, namun juga karena keadaan khusus ini akan diwarisi oleh keturunan mereka. Dengan kata lain, selama kamu meminum air void, keturunanmu tidak akan bisa mempelajari sihir dan aura pertempuran. Situasi ini baru akan berakhir 10 generasi kemudian. Tapi itu 10 generasi. Jika 10 generasi tidak bisa mempelajari sihir dan aura pertempuran, apa yang akan terjadi? Saat itu, masih belum diketahui apakah keluarga ini masih bisa eksis dan bisa berlanjut hingga generasi ke-10. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Void Water dan alasan mengapa Grimm menyerahkan Berserk Dragon Battle Aura. 10 generasi keluarga Buddha setelah Adam tidak bisa mempelajari Berserk Dragon Battle Aura, jadi apa gunanya menyelamatkan? Lebih baik menyerahkannya untuk ditukar dengan nyawa Adam. Itu sebabnya Grimm tidak ragu untuk menyerahkan Berserk Dragon Battle Aura. Dan ternyata dia telah mengambil keputusan yang tepat. Jika dia tidak menyerahkan Berserk Dragon Battle Aura, Adam mungkin tidak akan meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Namun, tidak diketahui apakah seseorang telah merusak air kekosongan atau apakah tubuh Adam bertentangan dengan air kekosongan. Bagaimanapun, setelah meminum air void, Adam pingsan dan tidak bangun sampai dia mencapai wilayahnya. Ketika dia bangun, dia sudah berubah dari playboy Adam menjadi otaku bumi, Zhao Hai. Bab 3, Bangun. Zhao Hai perlahan membuka matanya. Sekarang, dia mengerti apa yang terjadi. Ingatan Adam telah menyatu sepenuhnya dengan ingatannya, membuat Zhao Hai benar-benar memahami bahwa dia benar-benar telah bertransmigrasi. Terlebih lagi, itu adalah transmigrasi jiwa yang paling sering terlihat kerasukan. Sebagai seorang otaku, jika dia tidak mengetahui apa itu transmigrasi, dia tidak bisa dianggap sebagai otaku yang utuh. Namun, Zhao Hai tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertransmigrasi, dan terlebih lagi, memiliki orang yang tidak beruntung. Dari ingatan Adam, Zhao Hai sudah tahu apa yang sedang terjadi.
Namun, saat Adam pingsan, dia belum keluar dari ibu kota. Zhao Hai tidak tahu di mana dia sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak lagi berada di rumah di ibu kota Kekaisaran Aksu. Karena ketika dia bangun terakhir kali, dia melihat sekeliling dan tahu bahwa itu bukanlah rumah yang ada dalam ingatannya. Saat Zhao Hai membuka matanya, dia merasakan seseorang di dekatnya. Dia berbalik dan melihat lelaki tua yang dia lihat saat pertama kali bangun berdiri di dekatnya. Meski lelaki tua itu memasang ekspresi serius, matanya dipenuhi kekhawatiran. Berbeda dengan saat pertama kali dia bangun, Zhao Hai sekarang mengenali lelaki tua ini. Dia adalah kepala pelayan tua keluarga Buddha, Grim Buddha. Grim awalnya bukan bagian dari Buddha, tapi dia diberi nama keluarga oleh kakek buyut Adam. Dia setia kepada keluarga Buddha dan merupakan orang yang paling dipercaya dalam keluarga. Namun, Adam tidak cocok dengan Grim. Dulu Adam adalah seorang playboy, sedangkan Grim adalah orang yang serius yang selalu mengontrolnya dan mengatakan kepadanya bahwa hal tersebut tidak boleh dan itu tidak boleh. Oleh karena itu, Adam sangat membenci Grim. Namun, karena senioritas Grim terlalu tinggi, apalagi dia, bahkan ayahnya pun tidak berani bersikap kasar padanya, jadi dia hanya bisa menahannya. Zhao Hai yang terlahir kembali secara alami tidak sebodoh Adam sebelumnya. Dia telah membaca novel transmigrasi yang jumlahnya tak terhitung dan memiliki pemikiran seperti orang dewasa. Hidupnya selalu penuh gejolak, jadi wajar saja kalau dia jauh lebih bijaksana daripada Adam yang manja. Tentu saja, dia juga tahu betapa pentingnya Grim baginya. Dengan kepala pelayan yang begitu tua, dia bisa menyerahkan semuanya. Terlebih lagi, dari ingatan Adam, dia tahu bahwa kepala pelayan tua ini bahkan lebih kuat dari ayahnya. Di dunia ini, kekuatan mewakili harapan untuk bertahan hidup. Dengan kehidupan otaku jangka panjang dan ingatan Adam, Zhao Hai tidak memiliki banyak perlawanan terhadap transmigrasi. Demikian pula, dia tidak punya banyak harapan. Itu hanyalah perubahan lingkungan hidup. Hanya ada dua hal yang membuatnya tidak bahagia. Pertama, tidak ada komputer di sini. Dia tidak bisa online lagi. Mengambil internet dari seorang otaku adalah hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Kedua, dia telah meminum air void. Dia tidak bisa mempelajari aura pertempuran dan sihir lagi. Hal ini menghancurkan impian Zhao Hai untuk menaklukkan dunia. Zhao Hai tidak menyadari bahwa dia telah mengasimilasi ingatan Adam. Alasan kenapa dia tidak bingung adalah karena dia familiar dengan benua tersebut. Dari dua poin yang dia tidak senangi, terlihat bahwa poin pertama terkait dengannya dari bumi, dan poin kedua terkait dengan benua Bahtera. Namun, Zhao Hai memikirkannya dengan matang. Meskipun dia tidak senang, tidak ada yang perlu dikatakan karena dia sudah ada di sini. Karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia menetap. Dia akan menjadi Adam Buddha mulai sekarang. Memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa menahan nafas lega. Tak aneh kalau dia bisa menerima identitas Adam dengan begitu mudah. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak punya keluarga lagi, dan karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, dia tidak punya banyak teman. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki apapun yang mengikatnya dengan bumi. Sekarang dia ada di sini. Itu hanyalah perubahan lingkungan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi sekarang ada juga beberapa orang yang merawatnya. Pada saat ini, Grim juga memperhatikan bahwa Zhao Hai sudah bangun. Dia segera berjalan ke tempat tidur dan berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kepalamu masih sakit?" Zhao Hai sudah lama tidak mendengar kata-kata keprihatinan seperti itu. Sekarang setelah dia mendengarnya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Dia merasa tubuhnya baik-baik saja. Dia segera duduk dan menggelengkan kepalanya ke arah Grim. "Saya baik-baik saja." "Kakek Grim, kita di mana?" Grim jelas terkejut. Dulu, Adam tidak begitu sopan. Dia tidak terbiasa dengan kesopanan yang tiba-tiba ini, tetapi dia segera berkata, "Tuan muda, kita telah sampai di wilayah itu." Zhao Hai tertegun sejenak dan segera mengerti. Dia mengangguk dan berkata, "Itu hutan belantara tanah hitam?" Grim terkejut dengan ketenangan Zhao Hai, tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah hutan belantara tanah hitam." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Di mana kita sekarang? Bagaimana situasinya di sini? Berapa banyak orang di sana? Berapa luas wilayah yang kita miliki?"
Dalam ingatan Adam, dia hanya memiliki sedikit ingatan tentang tempat ini. Tempat ini berada di sebelah rawa bangkai, dan tidak ada tanah subur di sini. Dia tidak tahu apa-apa lagi, itulah sebabnya Zhao Hai bertanya. Tidak peduli apa, dia sudah menjadi Adam dan akan tinggal di hutan belantara tanah hitam di masa depan. Dia harus tahu situasi di sini. Grim menatap kosong ke arah Adam. Jika bukan karena fakta bahwa Adam selalu berada di bawah hidungnya sepanjang waktu, dia akan berpikir bahwa Adam telah tertukar. Orang di depannya jelas bukan Adam yang dikenalnya. Mungkinkah kemunduran membuat orang berkembang? Meski Grim bingung, dia tidak meragukan identitas Adam. Dia hanya bisa memperlakukan penampilan Adam saat ini seiring dengan kedewasaan dirinya. Namun, dia sangat senang dengan perubahan ini. Dia segera berkata, "Tuan muda, kami berada di kediaman Tuan Kota di wilayah tersebut." Kediamannya berada di gunung besi di hutan belantara tanah hitam. Gunung besi ini ditinggalkan oleh para kurcaci. Ada beberapa lahan di atasnya yang bisa ditanami. "Tuan muda, tolong hukum saya. Saya membuat keputusan untuk menjual segala sesuatu di wilayah kami sebelumnya dan membeli sumber daya dalam jumlah besar dan 100 budak. Sekarang, kami hanya memiliki sisa lebih dari 100 koin emas. Satu-satunya orang yang datang ke sini adalah istri saya, cucu perempuan saya, Wood, dan Rock. Sisanya adalah 100 budak. Yang lain sudah pergi." Zhao Hai mengangguk dan menganalisis situasi saat ini. Mereka telah sampai di tanah kematian, tapi di sini ada kediaman penguasa kota yang bisa ditinggali. Mereka bahkan bisa menanam tanaman di gunung. Ada 100 budak dan 5 orang yang bisa dipercaya. Mereka juga orang-orang terdekatnya. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Kakek Grim, kamu melakukan hal yang benar. Di tempat seperti itu, koin emas tidak ada gunanya. Hanya perbekalan yang dapat mendukung kami untuk sementara waktu. Baiklah, saya baik-baik saja sekarang. Kakek Grim, kamu harus pergi dan melihat berapa banyak lahan yang bisa ditanami di gunung besi ini dan apa yang cocok untuk ditanam di sini. Lagi pula, kita masih harus makan." Grim mengangguk. "Baiklah tuan muda, mohon istirahat dulu. Aku akan meminta Meg untuk melayanimu nanti." Ketika Grim menyebut Meg, Zhao Hai langsung teringat pada gadis mungil dengan penampilan halus dan rambut hijau. Dia adalah cucu perempuan Grim. Namun, Zhao Hai tersenyum pahit. Dulu, Adam ingin menganiaya Meg, tapi Meg adalah penyihir level 6. Terlebih lagi, dia terlihat lemah dari luar namun tegas. Meski tak berani berbuat apapun padanya, selama Adam mau berbuat apapun padanya, ia akan mengancam akan bunuh diri, membuat Adam tak berani berbuat apapun padanya. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia harus menanggung akibat perbuatan Adam di masa lalu. Dalam situasi ini, akan terasa canggung melihat Meg, jadi dia langsung berkata, "Tidak perlu, Kakek Grim. Saya ingin istirahat sebentar. Jangan biarkan mereka menggangguku. Telepon saja aku kalau sudah waktunya makan malam." Grim membungkuk dan berkata, "Oke, aku akan pergi." Dengan itu, dia keluar dari kamar Zhao Hai. Zhao Hai menghela napas dalam hatinya dan perlahan turun dari tempat tidur. Meskipun dia ingat bahwa dia sudah lama terbaring di tempat tidurnya, dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia merasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia berbaring dan berjalan ke jendela. Dia dengan lembut membuka jendela dan melihat keluar. Hal pertama yang dilihatnya adalah bangunan mirip kastil. Dia tinggal di lantai paling atas dan bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas. Ini adalah kastil bergaya barat. Di depannya, dia bisa melihat sebuah kotak kecil dan tembok yang mengelilingi kastil. Di luar kastil ada tanah hitam yang tak terbatas. Tanahnya hitam seperti oli bekas, memberikan kesan tak bernyawa. Di alun-alun kastil, ada banyak barang. Zhao Hai memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa itu sepertinya bahan untuk penggunaan sehari-hari. Ada sekelompok besar orang yang bekerja di sana. Ada pria dan wanita. Mereka mengenakan pakaian luluh. Bedanya, ada merek yang tercetak di dahi pria tersebut. Itu terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas, tapi Zhao Hai tahu bahwa itu pasti tanda dari keluarga Buddha, yang berarti bahwa orang-orang ini adalah budak dari keluarga Buddha. Dia melihat ke samping dan melihat gunung yang sunyi. Ada beberapa pohon yang tumbuh miring di gunung. Pohon-pohon ini tidak tumbuh dengan baik.
Mereka tampak seperti sedang sakit parah. Selain pohon-pohon ini, yang ada hanyalah rumput pembohong. Gulma ini tidak panjang dan tampak sama sakitnya. Dia mengalihkan dan melihat kastil yang sekarang menjadi miliknya. Kastil ini tidak kecil. Tidak menjadi masalah bagi ribuan orang untuk tinggal di dalamnya. Namun, sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Ada lumut di dinding dan rumput yang tumbuh dari celah bebatuan. Itu adalah pemandangan yang bobrok. Melihat kertas di jendela, terlihat jelas bahwa kertas itu baru saja ditempel. Kamar lain bahkan tidak memiliki kertas jendela. Zhao Hai tidak bisa menahan senyum pahit. Saya ingat dengan jelas bahwa keluarga Buddha menggunakan kaca di kediaman mereka sebelumnya, namun di sini mereka harus menggunakan kertas jendela yang primitif. Perbedaannya sangat besar. Namun, Zhao Hai merasakan kebanggaan. Tidak peduli apapun, semua tanah yang bisa dilihatnya adalah miliknya. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dia tidak percaya bahwa tanah hitam tidak dapat menghasilkan tanaman. Dia harus menjalani kehidupan yang baik dan membiarkan orang-orang yang telah menyakitinya melihatnya. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pemulihan atas tubuh Adam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pikiranku. Bab 4, Pertanian Luar Angkasa. Program Space Farm telah diaktifkan. Koneksi ke internet. Koneksi jaringan berhasil. Pengoperasian program normal. Tuan rumah ditemukan. Melihat situasi tuan rumah. Tuan rumah dalam keadaan normal. Terikat pada tuan rumah. Level Anda saat ini adalah level 1. Hadiah sistemnya adalah 500 koin emas dan 6 kantong benih padang rumput. Setiap kantong benih bisa ditanam di lahan seluas 1 hektar. Anda sudah memiliki sebidang tanah yang ditanami. Luasnya 10 hektar dan level 0. Anda dapat membeli benih yang Anda perlukan di toko dan menjual buah yang dipanen di toko dengan keseimbangan koin emas. Karena kegagalan jaringan, Anda dapat memasuki peternakan dengan bebas. Anda hanya dapat menghubungi tuan rumah dan tidak dapat menghubungi teman manapun. Maaf atas ketidaknyamanannya. Zhao Hai berdiri di sana dengan sangat bodoh. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Segalanya tampak tidak nyata. Tapi dia memang baru saja mendengar suara itu. Jika itu ada di bumi, Zhao Hai tidak akan mempercayainya. Paling-paling, dia akan mengira ada seseorang yang mengerjainya, tetapi di sini berbeda. Dia bahkan telah bertransmigrasi. Apalagi yang tidak bisa dia percayai? Zhao Hai segera berpikir dalam pikirannya, masuk ke pertanian. Saat dia selesai berbicara, dia merasakan kekaburan di matanya depan. Dia tidak lagi berada di istananya, tapi di tempat terbuka. Pembukaan lahannya sangat luas, sekitar 10 hektar, dan semuanya telah dibajak. Ada hamparan baru di samping ladang, dan mata air kecil dengan bara di dekatnya. Ada sebuah gubuk jerami kecil. Di sebelah kiri gubuk ada kandang jerami. Di bawah jendela gubuk jerami ada 2 botol. Yang satu memuat spesifikasi, dan yang lainnya menyebutkan herbisida. Di samping kedua botol itu ada keranjang dengan tulisan, kumpulkan, di atasnya. Di sebelah kanan gubuk jerami ada gubuk jerami yang lebih kecil lagi, dengan pelat bertuliskan, gudang, tergantung di sana. Selain itu, ada kabut tebal di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa dilihat selain gubuk jerami dan lapangan terbuka ini. Zhao Hai terlalu akrab dengan situasi ini. Selain fakta bahwa tidak ada latar belakang cerita, ini adalah game yang paling dia kenal, game bertani. Berbeda dengan otaku lain yang lebih suka bermain game, Zhao Hai lebih suka membaca dan menulis novel. Meski hanya menerima sedikit royalti, ia menikmatinya dan tidak pernah bermain-main. Kemudian, seseorang memperkenalkan Zhao Hai pada permainan bertani. Game ini tidak membutuhkan banyak waktu dan mudah dimainkan, jadi Zhao Hai terus memainkannya. Sebelum bertransmigrasi, tingkat pertaniannya sudah level 27. Meski tidak terlalu tinggi, ia sudah selesai bertani dan bahkan membuka peternakan. Orang-orang yang membuka game pertanian pada awalnya mengetahui bahwa sistem akan memberi Anda tanah secara gratis. Ada juga gubuk jerami. Adegan sekarang sama dengan adegan di dalam game. Perbedaannya adalah Zhao Hai melihatnya melalui komputer, tapi sekarang, dia secara pribadi berada di ruang ini. Zhao Hai melihat semua ini dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia duduk dan mengambil segenggam tanah. Tapi saat dia meraih tanah,
sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Space Land, level 1. Telah dibudidayakan. Tanaman yang ditanam di atasnya memiliki kecepatan pertumbuhan 10 kali lebih cepat. Anda dapat membawanya keluar dari Space Farm dan menggunakannya untuk memperbaiki lahan di luar. Zhao Hai tertegun sejenak sebelum dia merasa senang. Dia tahu terlalu sedikit tentang ini. Sekaranglah waktunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal itu. Ia segera berlari menuju mata air dan menyentuh mata air tersebut. Seperti yang diharapkan, notifikasi berbunyi lagi. Space Spring Water, level 1, bisa diminum. Itu dapat memperbaiki tubuh manusia. Dapat digunakan untuk mengairi lahan dan mempercepat masa masak tanaman hingga 10 kali lipat. Itu bisa dibawa keluar Space Farm dan bisa digunakan untuk memperbaiki lahan di luar. Zhao Hai sudah pusing karena keberuntungan yang tiba-tiba ini. Dia terkikik bodoh, lupa melepaskan tangannya dari mata air. Setelah beberapa saat, Zhao Hai berdiri dan tertawa. Ya Tuhan, aku tidak menyangka engkau begitu murah hati kepadaku. Hahaha, bagus, ini terlalu bagus. Zhao Hai tahu betul bahwa sejak dia datang ke benua Bahtera dan menjadi orang yang tidak bisa mengolah sihir atau aura pertempuran apapun, hidupnya ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Mustahil baginya untuk membalas dendam pada Adam, tetapi dengan Space Farm ini, semuanya berbeda. Sekalipun dia tidak bisa membalas dendam, dia bisa membiarkan keluarga Buddha bertahan dan menjadi sejahtera. Ini juga merupakan bentuk balas dendam terhadap Adam. Zhao Hai butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Dia pertama kali berlari ke sekop di samping ladang. Dia ingin melihat apakah sekop ini sama ajaibnya dengan di dalam game. Saat tangannya menyentuh sekop, notifikasi kembali berbunyi. Sekop, alat, level 1. Otomatis bisa menggali tanah. Waktu kerja, 10 hektar hari. Itu bisa dibawa keluar dari Space Farm dan digunakan. Zhao Hai tersenyum lagi. Kemudian, dia berjalan menuju ember air dan menyentuhnya. Notifikasi itu berbunyi lagi. Ember air, alat, level 1. Otomatis bisa mengairi lahan. Waktu kerja, 10 hektar hari. Itu bisa dibawa keluar dari Space Farm dan digunakan. Pestisida, bahan kimia pertanian, level 1. Beracun. Secara otomatis dapat membunuh hama. Jangan makan itu. Itu bisa dikeluarkan dari Space Farm. Jumlahnya tidak terbatas. Herbisida, bahan kimia pertanian, level 1. Beracun. Secara otomatis dapat membunuh gulma. Jangan makan itu. Itu bisa dikeluarkan dari Space Farm. Jumlahnya tidak terbatas. Keranjang, alat, level 1. Otomatis bisa mengumpulkan buah dan sayur. Waktu kerja, 10 hektar hari. Anda dapat membawanya keluar dari Space Farm untuk digunakan. Keuntungannya akan secara otomatis ditempatkan di gudang. Setelah memahami segala sesuatu di luar, Zhao Hai sudah memahami bahwa tempat ini mirip dengan permainan pertanian, tetapi tidak persis sama. Namun, tempat ini lebih cocok untuknya. Zhao Hai berjalan ke gubuk jerami dengan penuh semangat. Gubuk jerami ini tidak besar, tetapi terdapat semua perlengkapan yang diperlukan. Terdapat tempat tidur kayu dengan kasur rumput kering, meja, 4 kursi, lemari, kompor, dan 1 set peralatan makan. Yang terpenting, ada benda mirip komputer di samping tempat tidur, tapi yang ada hanya monitor. Zhao Hai dengan cepat berjalan ke monitor dan menyadari bahwa monitor itu menyala. Hanya ada 2 ikon di atasnya. Salah satunya mengatakan toko, dan yang lainnya mengatakan pengenalan pertanian. Zhao Hai dengan cepat membuka pengenalan pertanian. Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia mempunyai peternakan seperti itu dan apa yang terjadi dengannya. Begitu tangan Zhao Hai menyentuh ikon pengenalan pertanian, ikon itu segera berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke kepalanya. Banyak informasi tiba-tiba muncul di benak Zhao Hai. Butuh beberapa saat baginya untuk mencerna informasi ini dan menebak bagaimana peternakan ini muncul. Sebelum Zhao Hai datang ke dunia ini, dia sedang memainkan permainan pertanian di komputernya. Namun, entah kenapa, dia tiba-tiba datang ke sini, dan hewan ternak mengikutinya ke sini. Permainan bertani telah mengalami banyak perubahan, namun tetap memiliki fungsi aslinya. Apalagi fitur-fiturnya menjadi lebih kuat. Pertanian ini sudah menjadi sebuah sistem, dan sistem ini terikat dengan Zhao Hai.
Dengan kata lain, meskipun Zhao Hai tidak dapat terhubung ke komputer di bumi melalui peternakan ini, dia dapat menggunakan semua fungsi pertanian ini, termasuk toko. Dia bisa menggunakan koin emas untuk membeli barang di toko atau menjual barangnya ke toko. Dia bisa membawa barang-barang di pertanian keluar atau membawa barang-barang dari luar ke dalam. Semuanya berdasarkan keinginannya. Namun, peternakan tersebut hanya level 1, dan masih banyak fungsi yang tidak dapat digunakan. Jika sudah mencapai level tinggi, dia bisa membuka peternakan dan memperluas lahannya. Tidak ada batasan seberapa besar dia bisa berkembang. Dia bisa menaikkan level pertanian secara perlahan dengan mendapatkan poin pengalaman dari menanam, menyiram, atau membunuh hama. Dia juga bisa membawa beberapa barang dari luar ke Space Farm. Space Farm dapat berevolusi melalui hal-hal ini dan naik level. Dengan kata lain, Zhao Hai dapat membawa beberapa spesialisasi dari benua Ark untuk meningkatkan jumlah item atau spesies di Space Farm untuk menaikkan levelnya. Singkatnya, Zhao Hai telah mendapatkan ceat yang menantang surga. Zhao Hai hanya ingin tertawa keras. Dengan ceat yang menantang surga ini, tidak sulit baginya untuk menjadi makmur. Apalagi, bukan tidak mungkin bisa membalas dendam kepada Adam dan keluarga Buddha. Sebuah rencana berani terbentuk di benak Zhao Hai. Dia bisa menggunakan tanah luar angkasa dan mata air untuk memperbaiki lahan di hutan belantara tanah hitam. Ini setara dengan memiliki peternakan yang sangat besar. Selama tempat ini berkembang, dia bisa merekrut lebih banyak orang dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Saat itu, dia bisa membalas dendam pada keluarga Buddha. Setelah beberapa saat, Zhao Hai kembali sadar dan menahannya dengan lembut, seperti dirinya sendiri karena berpikir terlalu jauh ke depan. Ini belum waktunya untuk bersumpah. Lebih baik memahami tempat ini terlebih dahulu. Sambil berpikir, Zhao Hai dengan santai membuka ikon dengan tulisan toko di atasnya. Notifikasi itu langsung berbunyi. Selamat datang di toko luar angkasa. Mau beli apa? Zhao Hai melihat ke layar. Ada gambar beberapa tanaman di bumi. Di bawah gambar adalah harga dan level. Zhao Hai tahu ini seperti di dalam game. Dia berhenti mencari dan menutup halaman toko sebelum melihat sekelilingnya. Pada akhirnya, dia berjalan ke kabinet. Ia yakin lemari ini jelas bukan hiasan, namun ia kecewa. Dia menyentuh kabinet, tapi tidak ada pemberitahuan. Zhao Hai tercengang. Dia membuka lemari dan menemukan 3 benda di dalamnya. Tas kain, tongkat pendek bergagang cacing, dan tongkat pendek bergagang rumput. Melihat ini, Zhao Hai hampir yakin apa tujuan mereka. Dia mengambil tas kainnya terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, notifikasi berbunyi lagi. Kantong uang, bisa menampung koin emas. Tidak ada batasan jumlah koin emas. Ada 500 koin emas di dalamnya. Karena levelmu terlalu rendah, koin emas tidak bisa dikeluarkan dari Space Farm. Zhao Hai tertegun sejenak sebelum dia merasa senang. Meski pemberitahuannya singkat, dia tetap memahami banyak hal. Kantong uang ini sebenarnya seperti tas interspatial, namun sepertinya hanya bisa menampung koin emas. Namun, bukan ini yang diperhatikan Zhao Hai. Yang dia perhatikan adalah kalimat terakhir. Karena levelnya rendah, koin emas tidak dapat dikeluarkan dari Space Farm. Apakah itu berarti ketika levelnya tinggi, dia bisa membawa koin emas ini keluar? Jika itu benar, maka itu terlalu bagus. Bab 5, Cheat Penentang Surga. Zhao Hai menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia mengambil tongkat berbentuk cacing dan notifikasi berbunyi lagi. Perangkat pelepasan hama. Level 1. Dapat melepaskan hama yang akan memelihara tanaman. Pemakaian, 50 kali sehari. Itu bisa digunakan di luar Space Farm. Perangkat pelepasan gulma. Level 1. Mampu melepaskan gulma dan bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi. Pemakaian, 50 kali sehari. Itu bisa digunakan di luar Space Farm. Zhao Hai mendengus dan meletakkan kedua tongkat itu. Hal kedua ini adalah hal yang baik. Itu benar-benar hal yang hebat untuk menipu orang. Tidak ada apa-apa lagi di dalam gubuk itu. Zhao Hai keluar dari gubuk jerami dan berjalan ke gudang. Dia tahu pasti ada barang lain di gudang. Paling tidak, dia tidak menemukan benih rumput yang diberikan sistem kepadanya di tempat lain. Segera, Zhao Hai tiba di luar gudang. Gudang ini terlihat sangat biasa. Itu adalah gubuk jerami kecil dengan pintu kayu kecil.
Tidak ada yang istimewa dari itu. Zhao Hai menyentuh pintu kayu dan mendengar pemberitahuan. Gudang tingkat 1. Bisa menyimpan barang. Tidak ada batasan jenis dan jumlah. Kualitas barang saat disimpan tetap terjaga saat dikeluarkan. Fungsinya bisa digunakan di luar Space Farm. Barang terkini, 6 kantong benih padang rumput. Saat dia membaca ini, Zhao Hai tidak bisa memikirkan benih padang rumput. Saat dia selesai berpikir, 6 tas kain kecil muncul di depannya. Kata-kata, benih padang rumput, tertulis di tas kain. Zhao Hai tercengang dan kemudian sangat gembira. Dia telah mempertimbangkan cara menggunakan gudang ini, tapi dia tidak menyangka akan mengulanginya. Ini luar biasa. Zhao Hai mendorong pintu gudang, tapi ternyata tidak bisa dibuka sama sekali. Gudang itu seperti hiasan yang tidak bisa digunakan. Zhao Hai tersenyum dan kembali ke pondok jerami. Dia duduk di tempat tidur jerami dan diam-diam memilah keuntungannya. Tanah di sini sangat subur dan airnya bisa diminum. Selain itu, mereka mempercepat kecepatan pertumbuhan tanaman sebanyak 10 kali lipat. Dengan menggunakan air juga, percepatannya akan 10 kali lipat lagi. Ya ampun, dengan ini, dia tidak perlu khawatir tentang kelaparan di masa depan. Keranjang bisa digunakan, begitu pula resah. Ember, bahan kimia pertanian, tongkat pelepas hama dan gulma adalah barang bagus yang bisa dibawa keluar dari Space Farm. Yang terpenting adalah gudang. Dengan adanya gudang, dia memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar. Inilah yang paling membuatnya bahagia. Dari ingatan Adam, dia mengetahui bahwa ada banyak alat penyimpanan di dunia ini. Seorang penyihir luar angkasa bisa membuat alat penyimpanan, tapi tidak banyak penyihir luar angkasa di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun ada banyak alat penyimpanan di benua itu, semuanya berada di tangan para bangsawan tersebut. Orang biasa jarang memilikinya. Alat penyimpanan mereka tidak bisa dibandingkan dengan gudang. Alat penyimpanan tersebut memiliki ruangan yang kecil, yang terbesar hanya beberapa ratus meter kubik. Itu sudah disebut artefak dewa. Sesuatu dengan ruangan sebesar gudangnya tidak ada sama sekali. Yang terpenting, alat penyimpanan di benua Bahtera tidak bisa menyimpan makhluk hidup, tapi gudang ini bisa. Barang-barang yang bisa dia simpan tidak memiliki batasan jumlah dan jenis. Selain barang-barang tetap tersebut, ia juga memiliki 6 kantong benih padang rumput dan 500 koin emas. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan koin emasnya sekarang, dia bisa membeli barang-barang di toko di Space Farm. Itu sudah cukup. Setelah membaca pengenalan pertanian, Zhao Hai sudah tahu bahwa tempat ini mirip dengan permainan yang dia mainkan di masa lalu. Ketika dia naik level di masa depan, dia bisa membuka peternakan dan melakukan lebih banyak hal. Yang terpenting, dia masih memiliki tanah seluas 10 hektar dan mata air yang tak ada habisnya. Dengan dua hal ini, dia bisa memikirkan cara untuk merombak tanah hitam di wilayahnya, tapi hal pertama yang harus dia lakukan adalah menanam 10 hektar tersebut. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa menahan senyum pahit. Dia dulunya adalah seorang otaku. Dia lahir di kota dan belum pernah bertani sebelumnya. Bisa dikatakan dia bahkan tidak bisa membedakan biji-bijian. Sekarang dia tiba-tiba diminta bertani, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Hai mengirim benih padang rumput kembali ke gudang. Dia tahu betul bahwa benih-benih ini tidak berguna baginya sekarang. Tetapi jika dia membuka peternakan di masa depan, benih-benih itu akan berguna. Yang dia inginkan sekarang adalah makanan atau benih tanaman yang bisa ditukar dengan uang. Dia membuka antarmuka toko. Itu dipenuhi dengan gambar beberapa tanaman. Di bawah ini adalah level dan harganya. Itu sama dengan antarmuka game. Zhao Hai melihat antarmuka dan menyadari bahwa itu benar-benar seperti permainannya. Semua pengaturannya serupa. Dia hanya level 1 sekarang. Satu-satunya benih yang bisa ia tanam hanyalah benih padang rumput, lobak, wortel, dan kubis. Dia tidak bisa menanam apapun lagi. Zhao Hai mencoba dan memetik benih tanaman tingkat 2. Antarmuka segera menunjukkan bahwa levelnya tidak cukup tinggi. Zhao Hai mengerti. Sepertinya ini benar-benar seperti permainannya. Hanya 4 tanaman ini yang bisa ditanam. Zhao Hai memilih biji lobak tanpa ragu-ragu. Benih lobak berharga 150 koin emas per kantong, dan setiap kantong dapat menutupi lahan seluas 10 hektar. Lahan seluas 10 hektar bisa menghasilkan hampir 80.000 kilogram lobak.
Jika dia menjualnya ke toko sistem, dia bisa mendapatkan 500 koin emas. Menurut daya beli dunia ini, 500 koin emas setara dengan 50.000 RMB di bumi. Dengan kata lain, satu koin emas setara dengan 100 RMB, satu koin perak setara dengan 10 RMB, dan satu koin perunggu setara dengan 1 RMB. Menanam lobak memang cukup layak, namun keuntungannya masih lebih rendah dibandingkan kubis dan wortel. Namun, Zhao Hai memilih lobak bukan karena keuntungannya, tetapi karena pengalamannya. Di masa lalu, ketika dia memainkan permainan pertanian, Zhao Hai telah menghitung bahwa di antara semua produk pertanian, dalam proses menggali, menanam, dan memanen tanaman, hal yang paling memberi pengalaman adalah lobak yang tidak mencolok ini. Sekarang yang terpenting adalah meningkatkan levelnya agar dia bisa memperluas lahan. Apalagi koin emas yang didapat dari menanam lobak pun tidak sedikit. Dari situasi saat ini, menanam lobak merupakan pilihan yang paling tepat. Zhao Hai adalah seorang otaku. Dia tidak suka keluar, jadi ketika dia harus keluar, dia akan merencanakan semuanya dengan cara yang paling menghemat waktu, atau dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan beberapa hari sebelumnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu keluar lagi dalam beberapa hari. Setelah sekian lama, ia mengembangkan kebiasaan membuat rencana. Dia akan membuat rencana dengan hati-hati sebelum menemukan rencana yang paling cocok untuk dirinya sendiri dan mengikuti rencana ini. Kali ini sama saja. Lama-lama ia menghitung dan akhirnya memilih menanam lobak karena lobak memberi pengalaman paling banyak. Koin emas yang hilang dalam hal keuntungan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Zhao Hai segera membeli sekantong biji lobak. Biji lobak tidak muncul di hadapannya. Sebaliknya, mereka ditempatkan di gudang. Namun, sambil berpikir, sebuah tas kain kecil segera muncul di hadapannya. Tas kain ini tidak besar dan terlihat rata. Tampaknya tidak ada apapun di dalamnya. Namun, begitu tangan Zhao Hai menyentuh tas kain itu, sebuah pemberitahuan berbunyi. Biji lobak, 1 kantong. Itu bisa dikeluarkan dari Space Farm. Bisa ditanam di lahan seluas 10 hektar. Setelah menutup antarmuka toko, Zhao Hai keluar dari pondok jerami dengan kantong benih. Namun, dia tertegun saat melihat tanah seluas 10 hektar itu. Dia telah membeli benihnya, tapi bagaimana dia akan menanamnya? Dia orang rumahan, bagaimana dia tahu tentang bertani? Ini benar-benar sebuah masalah besar. Memikirkan hal ini, Zhao Hai mau tidak mau ingin mengembalikan kantong benih ke gudang. Tiba-tiba, dia melihat kantong benih di tangannya dan tertegun. Sebuah gagasan berani memasuki benaknya. Segala sesuatu di Space Farm sepertinya berputar di sekelilingnya. Meski harus membayar koin emas untuk membeli benih, dana awal diberikan kepadanya. Sepertinya dia sedang bermain game. Jika itu masalahnya, bisakah dia bertani tanpa melakukannya sendiri? Zhao Hai segera berpikir untuk menanam lobak. Begitu dia memikirkan hal ini, kantong benih di tangannya terbang keluar. Kemudian pergeseran di tanah dipindahkan. Sekop menggali lubang kecil di tanah, dan sebutir benih segera terbang keluar dari kantong benih dan jatuh ke dalam lubang kecil tersebut. Kemudian, ember besi itu diterbangkan dan dituangkan air ke lubang kecil itu. Kemudian, penyelaman itu mengubur kembali lubang kecil itu. Kemudian penggalian menggali lubang lain, benih berterbangan ke dalamnya, ember menyirami tanah, dan mengubur lubang tersebut. Seolah-olah ada beberapa orang dengan pembagian kerja yang jelas dan kerja sama diam-diam yang bekerja bersama. Zhao Hai tidak perlu melakukan apapun. Zhao Hai tidak bisa menahan tawa ketika melihat situasi ini. Space Farm sangat bagus. Dia merasa seperti dia adalah dewa di sini. Selama dia menginginkannya, hal-hal di Space Farm akan segera melakukan apa yang dia minta. Perasaan ini sangat bagus. Melihat bahwa akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan penanaman tanah ini, Zhao Hai khawatir Grim akan cemas ketika dia menyadari bahwa dia hilang, jadi dia ingin meninggalkan Space Farm. Sambil berpikir, dia kembali ke kamarnya di Kastil Gunung Besi. Dia melihat ke langit di luar jendela dan melihat tidak banyak perubahan. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada seorang pun yang memasuki ruangan itu. Hal ini membuat Zhao Hai percaya bahwa dia belum lama tinggal di Space Farm. Sekalipun dia sudah lama tinggal di dalamnya, waktu di Space Farm pasti berbeda dengan waktu di luar. Zhao Hai sangat bersemangat hingga dia ingin berteriak. Dengan ceat yang menantang surga, dia setidaknya bisa menjadi tuan tanah yang riang di dunia ini. Apakah dia bisa membantu Adam membalas dendam adalah soal lain.
Yang terpenting sekarang adalah membiarkan hidup menjadi baik. Harus diakui bahwa Zhao Hai bukanlah orang yang ambisius. Dia memiliki perasaan yang kuat tentang seorang petani kecil. Selama dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Merevitalisasi keluarga Buddha, membantu keluarga Buddha membalas dendam, dan membantu Adam membalas dendam adalah semua pemikiran yang dia miliki di saat-saat penuh kegembiraan. Ketika dia memikirkan kekuatan para bangsawan itu, Zhao Hai merasa merinding. Keluarga Buddha yang hasilnya hancur begitu saja. Apa itu Zhao Hai kecil? Mudah bagi mereka untuk menghancurkannya.